Selamat datang di acara channel Nunggal Roso dalam acara Olah Roso Sejati. Dan saya nama Ali Mazhar dengan Bobo Slamet selaku penelaah acara ini. Selam Kekadangan Rahayu. Saya akan menanyakan beberapa hal, Bobo. Sebenarnya kepercayaan di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa itu ada berapa, Pak? Tolong diterangkan. Jadi kalau kita melihat dari filosofinya, pengertian kepercayaan ada 3 kali. Yang pertama adalah kepercayaan klinik. Yang kedua adalah kepercayaan ite. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Satu, kepercayaan klinik itu identik dengan benda-benda pusaka. Artinya sebuah komunitas orang-orang berkumpul kemudian membuat satu paguyuban. Mungkin ada salah satu di Nusantara ini ada Pasopati, ada Paguyuban Sanaji yang mengkaji tentang benda-benda pusaka. Itu namanya kepercayaan klinik. Itu merupakan bagian warisan luhur dari nenek moyang kita sebagai wujud kecintaan terhadap seni budaya terkait benda pusaka, tempat beberapa benda-benda bersejarah itu kaitannya dengan kepercayaan klinik. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan ita, identik dengan tempat-tempat bersejarah. Di punden-punden itu. Di punden, kemudian di makam-makam tokoh-tokoh sepuh. Kalau mungkin di Kediri ada makam Sri Haji Joyoboyo, Bali, kemudian ada di Blitar ada makam yang Joyotigdan, kemudian di Tulungagung mungkin ada makamnya Ki Ageng Benowo atau Bedalem itu. Ini masuk kepada ranah kepercayaan ita, di mana diyakini bagi para peziarah atau pelaku spiritual ini mendapatkan berkah atau mungkin dengan kepentingan personal ketika datang di satu tempat. Ada yang murni mungkin ini dalam rangka konteksnya kasampurnan, ada kepentingan pribadi, atau bisa mendapatkan meyakini bahwa dengan berkunjung atau berziarah ke tempat-tempat para sesepuh begitu ada nilai energi positif yang bisa beliau terima pada saat berkunjung di tempat-tempat bersejarah begitu. Ini konteksnya mengkaji tentang sejarah-sejarah yang ada. Katakanlah ketika kita berada di Malang, kita bisa ke Candi Kertanegara, kita bisa ke Sumberawan, kita bisa ke Sumber Polaman yang notabene ada nilai historisnya. Ini masuk kepada konteks kepercayaan kita. Kemudian yang ketiga adalah konteks kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini murni sebuah tatanan konteks berketuhanan, konsep berketuhanan yang ada sebelum ada beberapa agama atau kawruh yang ada di Tanah Jawa atau di Nusantara ini. Sebelum agama datang sudah ada konsep berketuhanan dengan nama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada 3 hal yang bisa kita kaji, ada klinik, ada nita, dan ada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu Pak Ali. Jadi dalam konteks kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jadi ada beberapa kajian dan penerapan ajaran ini. Sebenarnya apa sih, Bobo Slamet, yang dikatakan ajaran manunggal ini apa? Ini saya perlu penjelasan. Seperti yang disampaikan dalam ajaran Romo Semono adalah laku kasampunan manunggal pinantenan saben wijil. Manunggal iku tegese manunggaling kawula lawan Gusti. Ini paling konteksnya begitu. Nah, dalam ajaran Romo Semono ini ada beberapa yang bisa kita kaji. Kalau di istilah ajaran Romo ada Putro, ada Romo. Nah, ini yang manunggal itu. Sehingga nanti pada tahapan berikutnya atau di materi yang berikutnya di sana ada istilah mijil kali di ajaran Romo Semono itu. Jadi konsep manunggalnya di sana. Jadi panjenengan ingsun kagungan karso, arso apalah. Dari panjenengan ingsun ini sudah papan jumenengane kula, ingsun iku urip. Jadi yang manunggal itu Pak Ali Mazhar
Pak Budi, Pak Bun dengan Maha Sucinya. Konteks manunggalnya itu manunggal antara manusia dengan Tuhannya, manunggaling kawula dengan Gusti. Jadi penekanan ajaran Romo Sumono itu khususnya ajaran manunggal itu konteksnya begitu Pak. Tapi ada beberapa varian yang hari ini yang menjadi kajian yang menarik dalam konteks ajaran ini, khususnya bagaimana Pak yang dikatakan dalam konteks penerapannya manunggal yang sebenarnya itu apa Pak? Jadi dari ajaran Romo yang 5 itu ada satu wahyu yang dinamakan mijil Pak Ali. Jadi konsep berketuhanannya itu bagaimana seorang penghayat ini bisa manunggal betul dengan Tuhannya. Jadi tidak hanya berdampingan, tidak hanya mendekat, tapi nyawiji. Makanya bahasa mijil itu sebetulnya adalah miji. Loro dadi siji. Manunggal itu ya manunggaling kawula dengan Gustinya itu. Nah, penerapannya ketika seorang penghayat ajaran Romo Sumono sudah menerima wahyu yang diterima, kemudian disampaikan kepada putra-putranya itu, kepada warganya atau penganut-penganutnya. Ada kunci, ada asmo, ada paweling, ada singgir dan seterusnya. Jadi prosesnya bagaimana setelah kita tahu, kemudian mendidik manusia ini kepada proses laku lan tumindak, gegayon waton becik lan bener, kontennya nanti mesti manunggal. Kalau dalam istilah pewayangan di jagat pedalangan, ada setelah Brontoseno ini menuruti dawuh sang guru, Pendhita Durna nyemplung samudra Minangkabau goleki nyemplung ana telenging samudra goleki Tirta Suci Perwitasari, ketemulah seorang Brontoseno ini dengan Dewa Ruci atau guru sejatinya. Ini filosofinya seperti itulah. Bagi penghayat ajarannya Romo Sumono yang mengikuti ulang uruknya Romo itu, suatu saat pada fase-fase tertentu mesti ketemu seperti itu. Nah ini tergantung lakukan tumindak personalnya Pak Ali, atau penghayat atau putronya Romo Sumono itu sejauh mana dalam rangka penerapan tentang pancagaib, kemudian laku lan tumindak, laku pangumbaing roko, sehingga bisa ketemu yang satu itu tadi, ketemu guru sejatinya itu. Gitu. Jadi bukan hanya terfokus pada istilah pewayangan, tetapi ini yang jelas ajaran Romo Sumono itu benar-benar versinya atau itu memang ada pakem yang asli dari laku manunggal itu ya Pak? Iya, jadi konsepnya adalah laku kasampurnan manunggal kinantenan sarwa mijil. Laku lan tumindak itu mesti berdasarkan kepada dawuh, ya, dawuh Romo Sumono, berdasarkan sabda dan yang lain. Kasampurnan itu kegayuannya Pak Ali. Jadi kegayuannya putra itu nanti konsepnya kasampurnan. Nah, manunggal itu seperti apa? Ya seperti tadi, loro dari siji kawula lawan Gusti. Nah, kinantenan sarwa mijil, setiap penghayat ajaran Romo Sumono itu kontennya adalah setiap punya hajat, setiap punya karso, duweni karep, duwe karso, duwe keinginan atau punya hajat tertentu, ini melalui mijil Pak. Jadi makanya di ajaran ditegaskan, kemudian ditegaskan dalam sebuah sabdanya Romo, lakune putra itu apa? Laku kasampunan manunggal kinantenan sarwa mijil. Tapi penekanan kasampurnan sendiri apa Bapak Selamat yang punya spesies khusus dalam hal kasampurnan ini? Kalau kita melihat unsur purwane kita Bali, jadi kegayuan kasampurnan itu penjelasannya kurang lebihnya seperti ini. Besok yang wis putra atau menungso secara umum itu teko purnaning pati, wis tegese bali menyang ngarsane Gusti, asale suci bali suci, sing dumadi asan anasir patang perkara iku bali menyang asal dununge. Sing geni banyu bali geni, angin bali angin, banyu bali banyu, lemah bali lemah. Ini konsepnya rogo. Jadi ketika kula panjenengan ini nanti sampun kapundhut bali rogo ditanam, dimakamkan, entah nanti tata caranya seperti apa, itu sampurna gelar tegese rogo, sampurna guling urip bali menyang asal dununge. Jadi laku bali itu
sing sifate raga iku bali menyang asadulunge, urip bali menyang ngarsane Gusti sing nitahake. Dadi konteksnya kasampurnan itu asale suci, bali suci. Itu. Jadi gini Bopo, apakah ada korelasinya dengan konsep ajaran Jawa ini dengan kasampurnan dalam konsep mikul dhuwur mendem jero ini? Tolong diterangkan Bopo. Jadi begini Pak Ali, dalam konsep kekadangan dengan tujuan utamanya adalah kasampurnan. Kalau kita ngomong mikul dhuwur mendem jero asmane Rama, mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa, ini bisa diartikan bagaimana seorang putra ini yang punya kewajiban nyampurnakake leluhur kita yang sudah sumarit dan kebetulan belum punya asma atau belum jadi putra. Jadi mikul dhuwur itu artinya membuat nama besar dari leluhur kita, mendem jero nyampurnakake. Jadi konteks kita ini setelah kita ini jadi putra punya tugas yang cukup besar, yaitu mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Nah, mikul dhuwur dalam konteksnya itu memberikan nama harum kepada orang tua. Mikul mendem jero artinya nyampurnakake. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi gelar dan gulungnya itu memang begitu Bopo. Yeah, jadi kalau kita sudah berada pada lakunya putra, selain kita ini nanti suatu saat sakpurnaning pati kegayuhan kita kasampurnan, ini juga harus memiliki manfaat kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada kawan-kawan kita, sehingga kita ini betul-betul bisa mahanani tumrap liyan. Kita bisa menjadi perekat kebersamaan, kita bisa menjadi ikon bahwa kita itu betul-betul bisa sumunar pindho baskara, bisa manggon ana ngendi wae lan papan kaya apa putra tetap bisa mahanani tumrap liyan, apalagi untuk keluarga kita dan kadang-kadang kita seperti itu. Jadi apakah ada hitungan berapa keturunan yang tugas kita sebagai putra ini untuk nyampurnakne leluhur? Tolong dijelaskan Bopo. Jadi seperti Sabda Rama sekitar tahun 77 ketika banyak putra yang menanyakan kaya apa Rama wujude kasampurnan. Itu bahasanya pada saat itu ada beberapa pinisuku yang menanyakan seperti apa sebetulnya Rama wujud kasampurnan. Kasampurnan itu ora ana apa-apa. Tegese sakwise urip suci bali menyang suci ora ana apa-apa. Jadi yang bisa kita lakukan seperti sabdonya Rama, 7 turunan menyang dhuwur, 7 turunan mangisor. Artinya mendhuwurku ya ana bapak Bopo Biung, Mbah, kemudian buyut canggah wareng gede gandul siwo. Ini konteks ke atasnya. Ke bawahnya kasampurnan yang kita sampaikan kepada anak cucu kita, bagaimana cucu kita ini, anak cucu kita bisa tentrem, bisa menjalani kehidupan ini dengan sinergi baik dalam berkadangan, kehidupan bermasyarakat, berkeluarga dan berbangsa dan bernegara. Jadi konteks kasampurnan bagi leluhur, konteks ketentreman bagi generasi kita yang akan datang. Seperti itu. Jadi saya minta kesimpulannya sedikit Pak Bopo Slamet, bahwa sebenarnya dalam konteks ajaran Romo itu yang paling urgen itu kasampurnan ini sebenarnya konteksnya apa? Tolong dijelaskan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ali, juga para kadang putra Romo semua yang kami bersenani, sebagaimana sumpah prasetyo kita ketika kita menerima asma sejati, entah itu langsung dari Romo Semono pada saat Romo Rogo isih sugeng malam Jumati, atau mungkin sudah melalui kadang-kadang yang diwenangake bahwa konteks putra ini adalah laku kasampurnan kinandaran sarwa wijil. Dalam hal terkait masalah kasampurnan itu bisa kita jalankan ketika laku ono gelar wis lungguh ana tentrem ing rasa, sehingga sakpurnaning pati bakal kasumbadan kasampurnan gulung. Rama nate dawuh,
tangeh lamun sira kabeh bakal sampurna gulung yen gelar wae durung bisa sampurna. Wujude sampurna gelar itu rasa tentrem nalika suwita ning alam dumati. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mari kita bersama-sama dalam rangka menggayati wulang wuluk Romo laku kasampurnan pinantenan sarwa mijil dengan panca gaib dan panca laku panggung baing rodo ini betul-betul Putra Romo bisa menjadi mahanani tumrap pribadi, tumrap keluarga, tumrap kekadangan, dan juga dalam hidup berbangsa bernegara akan betul-betul migunani, betul-betul mendapatkan katentreman jati, sehingga ketika kita sudah berada kepada katentreman itu akan bisa suatu saat ikut berpartisipasi aktif di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga tercapai apa yang pernah disabdakan Romo, putra itu kudu bisa memayu hayuning bawana. Terima kasih. Apabila ada kelebihan itu semata dari Tuhan Yang Maha Esa saking pangestunya Romo Heru Sokro. Yen ono kekurangan angin kawula matur atau kita menyampaikan ajaran ini semata-mata cekaing pangertosan kula. Terima kasih. Dengan rasa santi sopo wae kang maca kunciku kadangku, kita berharap ajaran ini bisa berkembang, para putra bisa guyub rukun, gelar kelawan gulung, ora mung ragane kang sumanding nanging rasane uga manunggal pulet pinurutan awit kekadangan iku sing munggah rasane. Matur suwun, kula aturaken salam kadangan, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih dalam acara channel Nunggal Rasa dalam pemaparan ajaran olah rasa bersama dengan Bobo Slamet. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menambah wawasan dalam konteks kita itu melaksanakan ajaran Romo Semono gelar maupun gulung, dan bisa menjadi acuan bagi kita dalam rangka kita melaksanakan ajaran Romo Semono. Terima kasih, salam kekadangan, rahayu, 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 selamat kabeh.